Halo Sobat Sehat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat, channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, GTNCT psikosomatis. Berdasarkan pengalaman saya sebagai orang yang pernah mengalami penderitaan asam lambung, GTNCT psikosomatis. Harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, GTNCT psikosomatis, setelah menonton video ini akan dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar asam lambung, GTNCT psikosomatis dengan topik 5 faktor pemicu cemas, keliengan, dan takut mati. Baiklah teman-teman ya, sebelum saya lanjutkan, tolong yang belum subscribe channel ini, klik subscribe dan loncengnya, supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, selalu bagikan ke sosial media teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baik, kita lanjutkan. Jadi topik kita kali ini adalah 5 faktor pemicu sensasi cemas, keliengan ya, bahkan sampai dengan takut mati. Teman-teman semua perlu kita sadari bahwa penderitaan asam lambung, GTNCT psikosomatis yang disebabkan oleh multifaktor ya, baik itu faktor fisik maupun faktor psikis, dengan sensasi yang sangat beragam mulai dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki, yang sering kita kenal sebagai 1001 rasa sensasi, memang sungguh luar biasa ya, sungguh dahsyat dan perlu kita tangani dengan bijak agar penderitaan asam lambung, GTNCT psikosomatis dapat cepat membaik atau dapat cepat sembuh total. Nah, khusus pada session kali ini saya sharing hal ini ya, yaitu tentang faktor-faktor ya, pemicu kecemasan, keliengan, ketakutan ya. Ini juga sebagai jawaban atas komentar ya atau pertanyaan subscriber setia ya di dalam kolom komentar, sehingga buat teman-teman semuanya saja ya yang masih merasakan sensasi-sensasi semacam ini, sering datang adanya kecemasan ya, akhirnya tubuh menjadi merasa keliengan, lemes, kemudian sampai ketakutan ya, bahkan sampai dengan takut M. Nah itu tolong ikuti video ini sampai dengan selesai supaya tidak gagal paham ya. Dan alangkah baiknya jika teman-teman juga menonton video-video saya yang lain ya, karena di setiap video itu saling berhubungan, saling melengkapi sebagai referensi untuk kita menjadi lebih paham ya tentang penderitaan asam lambung, GTNCT psikosomatis, sehingga dengan kita lebih memahami maka kita akan lebih mudah untuk keluar dari jeratan asam lambung, GTNCT psikosomatis. Baik teman-teman ya, jadi ini saya sharingkan ya, tentunya sesuai dengan pengalaman yang pernah saya rasakan juga ya, dan faktor-faktor pemicunya itu apa saja ya, dan juga bagaimana cara kita istilahnya mengatasinya, sehingga ketika kita masih merasakan cemas ya, merasakan keliengan, merasakan mungkin mata buram ya, termasuk telinga berdenging, kemudian badan merasa lemes ya, sehingga memicu ketakutan-ketakutan kita hingga sampai takut M ya, atau takut kematian. Nah, itu wajar ya, dan saya juga mengalami sensasi-sensasi yang seperti itu, dan memang pada saat kita belum mengetahui itu memang rasanya ketakutan itu menjadi semakin memuncak ya. Tetapi ketika kita sudah mengetahui, oh ini saya sedang cemas, misalkan seperti itu saja, itu sudah berkurang teman-teman ya. Jadi yang saya rasakan itu seperti itu ya. Nah mudah-mudahan teman-teman juga samalah seperti itu. Nah maka kalau kita istilahnya tarik kesimpulan secara garis besar ya, kenapa sensasi itu datang ya, seperti merasakan cemas, kemudian akhirnya badan menjadi keliengan ya, badan menjadi lemes, kemudian sampai dengan
takut mati. Nah itu yang pertama, ini faktornya ya, faktor penyebabnya ya, atau pemicunya ya, pemicunya yang sering memicu kita walaupun secara sadar maupun tidak sadar ya, tetapi tiba-tiba kita sudah merasakan sensasi-sensasi itu. Nah itu secara garis besar itu ada 5 faktor teman-teman ya. Nah yang pertama adalah ketika kita kurang menjaga pola makan dalam hal makanan ya, apalagi makanan-makanan yang berhubungan dengan pantangan. Nah ketika itu kita langgar ya, kadang ujung-ujungnya kita menjadi cemas ya. Contohnya misalkan ya, kita kurang menjaga pola makan kita ya, yaitu misalkan kita sering terlambat makan. Nah, padahal di dalam doktrin pikiran kita itu makan harus tepat waktu, itu seperti itu ya. Nah ketika kita sering terlambat makan, nah kemudian pikiran kita ini mulai cemas, wah saya terlambat makan nih, jangan-jangan nanti kambuh nih. Nah karena kita sudah terkena psikosomatis, ketika pikiran seperti itu ya sudah, respon tubuh itu akan meresponnya, akhirnya menjadi kambuh beneran gitu loh. Makanya pikiran, perkataan ini adalah doa yang akan dikabulkan buat orang-orang psikosomatis ya. Makanya kita harus positif ya, pikiran, perkataan, perbuatan itu harus positif, maka respon tubuh juga nanti akan positif. Itu ya contohnya dari misalkan sering terlambat makan saja bisa memicu kita menjadi cemas, akhirnya kita menjadi merasa keliengan, merasa lemes, bahkan sampai dengan takut ujung-ujungnya. Di saat kita sudah merasa keliengan, merasa lemes ya, apalagi mata buram, itu pasti ya takut itu datang, itu seperti itu. Nah contoh lain lagi, ketika kita mungkin melanggar makanan-makanan pantangan, atau mungkin terlalu banyak porsinya ya, itu juga bisa saja ya, contohnya misalkan ini karena seperti kemarin ya, di musim mudik dari Raya Idul Fitri itu kan banyak istilahnya menu-menu makanan yang tidak biasanya lah. Di sana banyak misalkan daging-daging ya, apalagi itu daging sapi misalkan ya, daging kambing. Nah kebetulan kita juga karena memang ya enak juga ya, makannya tidak terkontrol, akhirnya menjadi sedikit berlebihan. Nah setelah itu ya sudah, kadang pikiran kita itu memicu dulu kecemasannya. Kita ingat terhadap doktrin bahwa makanan berlemak tinggi, contohnya daging merah, itu harus dikurangi. Nah ketika kita habis makan itu, kemudian pikiran ingatnya doktrin bahwa kita harus menghindari, nah akhirnya kecemasan mulai datang ya, yang intinya mencemaskan diri kita sendiri. Wah tadi saya habis makan daging yang berlemak tinggi ya, nah itu jangan-jangan nanti kambuh misalkan seperti itu, jangan-jangan nanti kembung dan lain sebagainya. Nah itu akhirnya ya respon tubuh itu akan meresponnya menjadi kambuh beneran itu. Tetapi sebenarnya itu ketika mindset pikiran kita tetap positif ya, makanya hal yang berhubungan dengan makanan itu saya selalu istilahnya menyampaikan ya, mengingatkan kepada teman-teman, mulailah dari mindset yang positif. Contohnya makan untuk sehat ya. Terus makanan adalah rezeki yang harus kita syukuri dan kita nikmati. Nah dengan seperti itu ya, walaupun kita makan yang sebenarnya tadinya pernah menjadi makan pantangan, sebenarnya itu akan berefek positif saja, karena kita berharap di pikiran kita makan untuk sehat, sehingga ketika kita makan mungkin daging ya, anggap saja itu sebagai tambahan protein buat tubuh kita ya, tambahan lemak yang sebenarnya juga dibutuhkan tubuh. Nah ketika seperti itu ya sudah, respon tubuh akan membaik ya. Jadi ini harus dimulai dari mindset pikiran kita itu seperti itu. Maka dari itu buat teman-teman yang ketika istilahnya salah makan atau mungkin terlambat makan kok masih ada rasa cemas, kemudian menimbulkan sampai keliengan, akhirnya kita kambuh, bahkan ketakutannya juga muncul sampai dengan takut. Nah itu caranya seperti itu. Jadi kita
kita harus punya mindset bahwa makan untuk sehat ya. Makanan adalah rezeki yang harus kita syukuri dan kita nikmati. Insya Allah dengan seperti itu nanti pikiran menjadi tenang ya, tidak cemas lagi, tetapi justru positif ya. Jadi dengan kita banyak makan ya otomatis nutrisi di dalam tubuh kita menjadi semakin terpenuhi. Nah akhirnya kita menjadi lebih sehat, itu seperti itu. Nah itu faktor yang pertama ya. Jadi hal-hal yang berhubungan dengan makanan lah. Tidak hanya makanan, tentunya minuman juga sama ya, itu seperti itu. Contohnya ketika kita minum kopi ya, dan apalagi minuman yang bersoda, beralkohol dan sebagainya, nah itu juga sama, itu nilainya seperti itu. Kalau kita misalkan mau mencoba minum ya harus mindset pikiran kita harus kuat dulu, itu seperti itu. Nah itu ya. Kemudian yang kedua, hal yang bisa memicu ya, maaf ini minum dulu, ini agak serak ya. Nah hal yang kedua atau faktor yang kedua yang sering memicu kita menjadi merasa cemas, menjadi keliengan, bahkan sampai dengan merasa ketakutan ya, contohnya takut M ya. Nah itu bisa saja karena tubuh kita itu sering kecapean teman-teman ya. Kecapean ini ada dua ya, jadi capek secara fisik juga capek secara psikis ya. Nah itu, nah ini yang capek hubungannya secara fisik. Contohnya misalkan karena jam terbang kita tinggi, banyak kegiatan, akhirnya istirahat kita kurang ya. Nah ketika seperti itu, biasanya pikiran mulai berpikir tuh ya. Karena apa? Karena di dalam doktrin kita itu katakanlah sudah istirahat harus cukup, istirahat 7-8 jam. Nah, ketika sudah seperti itu, di saat kita kurang istirahatnya, contohnya tidur kurang, paling hanya 4 jam. Nah, kadang pikiran berpikir, wah ini saya termasuk kecapean, kurang istirahat, kurang tidur, jangan-jangan nanti kambuh. Nah, ketika pikiran sudah memancing seperti itu, maka sensasi kecemasan, keliengan, ketakutan itu mulai muncul karena respon tubuh kita yaitu. Jadi karena kita terkena psikosomatik sehingga apa yang dipikirkan itu selalu direspon oleh tubuh ya. Maka dari itu ketika kita punya doktrin-doktrin itu jangan dijadikan doktrin yang paten ya, tetapi hanya idealnya, kurang lebihnya itu seperti itu. Kalau sekali-kali istilahnya melanggar juga nggak apa-apa, wong itu kan wajar-wajar saja, itu seperti itu ya. Jadi yang penting secara dominan itu memang kita harus punya pola sih ya, harus punya pola seperti contohnya saya mengatur pola hidup itu dengan istilah 8-8-8 ya. Jadi 8 jam untuk aktivitas atau bekerja ya, 8 jam untuk relaksasi dan beribadah, kemudian 8 jam untuk istirahat atau untuk tidur. Nah itu idealnya seperti itu, tapi sekali-kali itu tidak tepat ya, artinya ada yang kurang, ya itu nggak apa-apa. Jadi itu hanya istilahnya sebagai patokan saja, tetapi itu patokan yang sifatnya idealnya. Jadi sekali-kali ada kekurangan ya kita nggak perlu cemas ya, nggak perlu cemas. Karena apa? Karena dulu sebelum terkena asam lambung, gejala sensitif psikosomatis juga sebenarnya nggak apa-apa kok ya. Saya misalkan tidur sehari mungkin hanya 5 jam, 6 jam itu juga nggak masalah ya, itu seperti itu ya. Nah kita yang harus kita bangun itu ya, makanya kita harus mengingatnya kepada hal-hal yang lebih positif ya, itu seperti itu. Nah itu faktor yang kedua. Nah kemudian faktor yang ketiga yang sering memicu kita menjadi cemas ya, kita menjadi merasakan lemas, keliengan, ketakutan dan lain sebagainya. Nah itu ketika kita itu banyak tekanan atau beban pikiran ya, atau stres ya, itu seperti itu. Nah ini juga sebenarnya wajar sih, ketika orang yang tidak terkena asam lambung gejala sensitif psikosomatis pun ketika banyak beban pikiran itu juga sebenarnya respon tubuh juga tidak baik-baik saja ya. Biasanya merasa kembung, kadang merasa tubuh pada sakit dan lain sebagainya, itu juga sebenarnya sama ya. Cuma
pikirannya itu tidak berlebihan. Nah, kalau kita karena memang sudah terkena anxiety psikosomatis, nah itu akhirnya memikirnya yang berlebihan ya, berlebihan. Wah, jangan-jangan nanti tidak sembuh, jangan-jangan nanti mendekati kematian, jangan-jangan terkena penyakit berat dan lain sebagainya. Itu seperti itu ya. Nah, maka hal itu sadari saja dan kita berusaha mengurangi tekanan atau beban pikiran ya. Jadi caranya bagaimana? Nah, itu caranya ya kurangi beban-beban pikiran ya. Jadi untuk mengurangi beban pikiran itu kan kita bisa istilahnya melepaskan kepada orang lain ya. Mungkin kita harus dibantu solusi dengan orang lain, mungkin ya, dibantu katakanlah kalau itu sifatnya pekerjaan juga bisa dibantu mengerjakan oleh orang lain ya, termasuk dibantu memecahkan, yaitu bisa juga ke orang lain, atau kita hanya sekedar curhat saja ya. Sekedar curhat saja itu sebenarnya juga beban-beban kadang sudah terlepas teman-teman ya. Sudah terlepas, akhirnya kita pikiran jauh menjadi rileks kembali, menjadi tenang kembali. Nah, ketika seperti itu maka tidak memicu ini apa, kecemasan datang, ketakutan datang. Akhirnya respon tubuh juga akan positif saja, akan merasa nyaman-nyaman saja. Nah, itu yang perlu kita ingat sebenarnya seperti itu. Jadi di sini memang ketika kita sudah mengalami penderitaan asam lambung anxiety psikosomatis, segala sesuatu itu harus kita pertimbangkan ya, harus kita pertimbangkan dan harus kita dasari dengan mindset pikiran kita bahwa kita itu tidak apa-apa, kita itu baik-baik saja, faktanya sehat walafiat. Nah, itu harus selalu ditanamkan afirmasi seperti itu. Jadi sekalipun ada beban pikiran, ada tekanan pikiran, ya walaupun itu mungkin belum bisa terpecahkan, ya respon tubuh juga akan baik saja ketika kita sudah afirmasi bahwa kita tidak apa-apa, kita baik-baik saja, ya asam lambung tidak berbahaya, faktanya saya sehat walafiat. Nah, itu nanti juga respon tubuh akan membaik. Maka buat teman-teman yang masih sering merasa kecemasan, ketakutan, itu rajin-rajinlah selalu mengatakan afirmasi positif teman-teman. Itu dulu saya seperti itu ya, termasuk tidak hanya kata-kata yang contohnya saya baik-baik saja, saya tidak apa-apa, tapi juga termasuk doa itu juga sebenarnya afirmasi dan sugesti yang positif. Itu juga bisa ya, misalkan kita selalu istilahnya berdoa ya, memohon kebaikan, mohon kesehatan dan lain sebagainya, itu juga menguatkan juga secara pikiran, secara mental, itu juga akan lebih mendamaikan. Nah, itu coba dilakukan saja ya, itu juga akan positif ya. Nah, itu yang ketiga ya, jadi faktor beban pikiran. Nah, kemudian yang memicu lagi itu adalah faktor yang keempat, yaitu karena perilaku kurang baik ya. Perilaku kurang baik itu artinya bisa itu perilaku dari orang lain, kemudian kita respon ya, tetapi respon kita, cara menanggapinya, memandangnya itu tidak baik, sehingga seolah-olah kadang memicu kita menjadi marah, memicu kita menjadi jengkel dan lain sebagainya. Nah, ketika itu terjadi ya sudah, akhirnya kita kadang kecemasan menjadi datang, rasa-rasa tidak nyaman di tubuh menjadi datang. Itu seperti itu ya. Jadi intinya di dalam berperilaku ini memang kita harus berusaha selalu bersikap baik teman-teman. Jadi ukurannya seperti ini, gampang-gampang saja. Pokoknya baik bagi diri kita sendiri dan juga baik buat orang lain. Nah, itu lakukan saja yang seperti itu. Nah, ketika seperti itu maka nanti yang akan kita terima terhadap respon tubuh ya kan baik-baik saja ya. Karena tidak ada ganjalan secara perilaku kita, itu seperti itu. Tetapi kalau kadang kita ini punya ego, punya keinginan, yang punya idealis ya, yang kadang harus seperti itu ya. Nah, ini yang kadang sumbernya di situ ya. Jadi di sini memang kita harus mungkin banyak mengalah ya, banyak memaafkan, banyak memberi. Nah, itu
latihannya di situ teman-teman ya. Kalau kita sudah terbiasa seperti itu, nah nanti akhirnya kita mudah untuk selalu berperilaku baik, sehingga secara emosional juga akan menjadi lebih terkendali ya. Emosi menjadi lebih normal. Contohnya tidak mudah gampang marah, tidak mudah emosi, tidak mudah jengkel, kemudian perasaan juga tidak sensitif, kita jauh menjadi lebih sabar. Nah itu ya yang harus kita latih itu seperti itu. Jadi semuanya ini adalah skill teman-teman. Ya jadi skill itu memang harus dilatih. Kalau kita nggak latihan ya susah itu seperti itu ya. Tuh. Nah itu yang keempat. Nah kemudian yang terakhir yaitu faktor yang kelima ya, yang sering membuat kita terpicu ya, tentang kecemasannya, kemudian ketakutannya, kemudian respon tubuh menjadi lemes, keliengan dan lain sebagainya. Itu adalah ketika kita merasa kurang mendekatkan diri teman-teman ya. Jadi mendekatkan diri itu penting sekali, karena secara keyakinan kan kita semua itu punya keyakinan ya, atau keimanan di mana kita tentang hidup kita, mati kita, semuanya kan sudah ada yang mengatur, termasuk kita untuk sehat, untuk sakit dan sebagainya. Kita itu sebenarnya tinggal hanya menjalani saja ya, menjalani dan mensyukuri. Nah ketika kita bisa seperti itu, minimal kita merasa dekat dengan Yang Maha Kuasa ya, itu insya Allah hal-hal seperti kecemasan, ketakutan itu nggak perlu terjadi ya. Ngapain kita takut, wong kita sudah dekat dengan Yang Maha segalanya ya, Yang Maha segalanya, Yang Maha Pengasih dan Penyayang ya. Pasti kita akan selalu dijaga dan kita selalu akan diberi hal yang terbaik ya, termasuk kesehatan kita juga akan diberi kesembuhan dan lain sebagainya ketika kita sudah merasa dekat. Nah maka dari itu ya kita tingkatkan saja teman-teman ya, untuk kita menjadi lebih mendekat kepada Yang Maha Kuasa dengan cara kita meningkatkan ibadah kita menjadi lebih rajin ya, banyak berdoa, banyak berzikir ya, banyak melakukan kebaikan-kebaikan. Ini semuanya adalah jalan menuju kedamaian buat kita. Nah akhirnya pikiran menjadi tenang, jiwa menjadi tenang, akhirnya respon tubuh pun menjadi nyaman. Itu seperti itu ya. Jadi nah ini juga perlu dilatih perlu dilatih, karena ketika kita belum terbiasa kadang apa-apa itu berat ya, tetapi ketika sudah dijalani menjadi kebiasaan, akhirnya buat kita menjadi kebutuhan ya, kebutuhan. Nah ketika kita butuh, otomatis nggak usah disuruh, kita langsung melakukan hal-hal seperti itu. Nah disitulah kita akan terbebas atau terlepas dari jeratan asam lambung, ketidaksensitif psikosomatis. Baik teman-teman ya, itu dulu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih atas like, subscribe serta komennya. Saya Sugito dari channel Berbagi Sehat. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.